Baik, semangat pagi Sobat Indonesia. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Sukiyatno atau Mr. B di Mr. B Channel. Kita jumpa lagi dalam program pembelajaran TOEFL Grammar Indonesia. Ini adalah video kedua di mana kita akan membahas pola kalimat yang pertama, sentence number 1, yaitu simple sentences. So, saya ucapkan selamat bergabung kembali dengan pembelajaran TOEFL Grammar Indonesia. Selamat datang di Mr. B Channel. Kita mulai dengan reminder. Program pembelajaran ini dibuat untuk sobat yang bermaksud mengambil tes TOEFL ITP atau tes TOEFL PBT untuk yang pertama mengikuti seleksi CPNS atau ASN. Yang kedua, memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Yang ketiga, mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi tertentu untuk program dan jenjang tertentu. Yang keempat, memenuhi syarat sertifikasi dosen atau guru. Yang kelima, mengikuti seleksi karyawan swasta atau BUMN, serta keperluan-keperluan lainnya. Thus, program pelajaran ini tidak dibuat untuk sobat yang bermaksud mengambil tes TOEFL IPT karena perbedaan sistematika. Kita langsung saja membahas agenda kita hari ini, yaitu simple sentences atau kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama, Indonesia is the most diverse country in the world. Kita punya Indonesia dan is. Indonesia adalah subjek dan is adalah verb, kata kerja pada kalimat ini. Oke, contoh kedua, Japanese cars consume less fuel than American ones. Kita punya Japanese cars dan consume. Japanese cars adalah subjek pada kalimat ini dan consume adalah verb pada kalimat ini. Yang ketiga, success requires both efforts and luck. Kita punya success sebagai subjek dan requires sebagai verb. Ya, jadi jelas saudara sobat bahwa dalam bahasa Inggris unsur minimal sebuah susunan disebut kalimat adalah adanya subjek dan verb. Ya, oke. Unsurnya adalah subjek dan verb, kita singkat menjadi S plus B. Ya, kita lanjut dengan apa saja yang bisa menjadi subjek. Ya, yang pertama, proper nouns atau nama identitas. Misalnya, Mike Tyson nama orang, New York City nama kota, USA nama negara, BMW nama merek mobil, Lake Toba nama danau, Malacca Street nama selat, dan banyak contoh lagi dan lain sebagainya. Yang kedua, subject pronouns atau kata ganti, kata ganti subjek, yaitu I, you, they, we, he, she, it. Ya, yang ketiga, yang bisa menjadi subjek adalah nama benda, bisa dalam bentuk tunggal, bisa dalam bentuk jamak. Seperti misalnya dalam bentuk tunggal, a car, a house, a cat. Dalam bentuk jamak, misalnya kids, parents, hotels, etc. Yang keempat yang bisa menjadi subjek adalah konsep atau gagasan. Misalnya, love, friendship, commitment, spirit. Kemudian yang terakhir yang bisa menjadi subjek adalah aktivitas atau kegiatan yang orang lakukan. Bisa dalam bentuk gerund, learning, traveling, studying, exercising, dan lain sebagainya. Bisa dalam bentuk to infinitive, to find, to drive, to go, to seek, dan lain sebagainya. Oke, ya kita sudah tahu apa yang bisa menjadi subjek. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis kata kerja atau verbs? Ya, yang pertama adalah action verbs, kata kerja tindakan, yaitu eat, drink, sleep, work, rest, play, go, stop, rest, dan lain sebagainya. Kemudian linking or non-action verbs, kata kerja tetapi bukan merupakan tindakan, biasanya berkenaan dengan persepsi. Misalnya, seem, look, appear. Ya, yang ketiganya berarti sama, yaitu tampak atau terlihat.
sound, terdengar, taste, terasa, feel, merasa, remain, tetap. Ini adalah kata kerja, tapi bukan tindakan. Ada juga yang disebut sebagai to be verbs yang kita sudah pelajari sudah di sekolah menengah pertama, yaitu is, was, has been, are, were, have been. Kemudian yang terakhir yang bisa menjadi verb, jenis verb yang terakhir adalah modal verb, yaitu kata kerja yang harus digabung dengan kata kerja lainnya. Yaitu misalnya can, shall, may, will, could, should, might, would, must, have to, ought to, dan lain sebagainya. Ya, di sini kata ini harus digabungkan dengan kata kerja lainnya, misalnya can be, bisa, okay, can seem, can feel, can eat. Baik, kita lanjut dengan latihan identifikasi. Yang mana subjek, yang mana verb. Yang pertama, Jakarta is the most densely populated city in Southeast Asia. What is the subject? What is the verb? Good. Ya, Jakarta adalah the subject dan is adalah verbnya. Oke. Kalimat kedua. Mount Krakatau erupted tremendously in 1883. What is the subject? What is the verb? Oke, good. Mount Krakatau adalah subjeknya dan erupted adalah verbnya. Yang ketiga, in my opinion, wall climbing doesn't belong to extreme sport. What is the subject? Is it in my opinion? No. In my opinion tidak, bukanlah subjek, dia adalah pembuka kalimat. Ya. Okay, so what is the subject? Okay, the subject is wall climbing, sedangkan the verb is doesn't belong to. Fine. Let's go on. Number 4, the seminar participant may pay their registration fee by transfer. Okay, kita punya subject. What is that? Fine. The seminar participant adalah subjek dan verbnya adalah may pay. May adalah modal verb yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Yang kelima, all the club members in the photograph look cheerful. What is the subject? Very good. All the club members. What is the verb in the photograph? No. Ya, in the photograph adalah keterangan tempat. So, the verb is look. Okay. Right, I guess that's clear, guys. Yeah, let's go on. Oke, kita lihat beberapa model soal pada soal TOEFL yang berkenaan dengan konstruksi atau pola kalimat yang pertama, subjek per kalimat. Kita lihat maksud saya, ya. Model soal yang pertama, like humans, bla bla bla, must have a dentist to fill their teeth. Ya, oke. Nah, kita lihat ada unsur apa di sini. Apakah subjeknya sudah ada? Subjeknya. Apakah like humans adalah subjek? I don't think so. Ya, like humans seperti manusia itu bukan subjek. Ya, secara makna bukan subjek. Secara konstruksi ada kata like di sini yang merupakan kata sifat. Kemudian ada koma antara subjek dan verb, tidak boleh ada sebuah koma. So belum ada subjek. Oke. Bagaimana dengan verbnya? Sudah adakah? Ya. Oh, sudah ada. Yaitu must have. Ya, must have adalah verb. Let's take a look at the option. Kita lihat opsinya. Opsi A, zoo animals are. Kita punya zoo animals, subject. And then are verb. Oke. Berarti bukan ini yang kita perlukan, karena yang kita perlukan hanya subjek. Subjek saja. Opsi B, zoo animals which. Ada zoo animals, tapi ada connector which. Juga tidak mungkin. Ini ada subjek, ya, connector.
Apa itu konektor? Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Opsi C, zoo animals. Nah, ini dia. Hanya ada subject zoo animals. Okay, so option C is the answer. Okay, forget about D, but if you ask, ya, kita punya D, A, zoo animals. Terbukti nih, keliru, ada subjektif, ada verb. Ya. Subjek dan verb. Padahal kita lagi hanya perlu subjek dan sudah kita dapatkan di opsi C. So, what is the problem identified here? Ya, no subject. Oke, kita lihat model soal yang kedua. Ya. A camel, blah blah blah, 3 gallons of water in 10 minutes. Do we have the subject? Apakah sudah ada subjeknya? Ya. Oke. A camel adalah subjek pada kalimat ini. Sudah adakah verbnya? 30 gallons water, 10 minutes, no verb. Ya. Okay, so what we need is a verb. Yang kita perlukan adalah kata kerja. Let's take a look at the option A. It can ring. Di sini ada subjek it. Berarti tidak usah. Ya. Oke. Opsi B, drinking. Drinking is not a verb. Drinking is a gerund. Ya, drinking itu bukan verb. Drinking itu adalah gerund atau participle. Opsi C, to drink. Ini adalah infinitive. Ya, infinitive tidak bisa ketemu subjek. Oke. Ya, bukan verb. Kemudian, nah inilah D, can drink. Can drink. Adalah verb. So this is what you need. The answer is D. What is the problem identified? Yeah, no verb. Okay, let's move on. Problem number 3. In the US, blah, 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 from 20 million in 1910 to 9 million in 1970s. Do we have the subject? Is in the US the subject? No. In the US adalah keterangan tempat. So, no subject. Okay. How about verb? From 20 million, 1910, 9 million, tidak ada satupun yang merupakan verb. Okay. So, in this case, we need both the subject and verb. Kita lihat opsinya. Opsi A, option A, for a number of horses. Ada preposisi for, tidak bisa menjadi subjek, tidak bisa menjadi verb. Okay. How about B, the number of horses? Jumlah kuda. Ya, the number of horses adalah subjek. Inikah jawabannya? Ya, sayangnya yang kita perlukan adalah subjek dan verb. Berarti bukan. C, the number of horses decline. Kita punya ini the number of horses. Ini adalah subjek. Okay. Apa decline? Yeah. Yes, decline is the verb. Menurun. Yeah. Okay, so option C is the answer. Okay, D is impossible. Ya, di sini ada to decline. Ini adalah infinitive yang tidak menjadi subjek, tidak menjadi verb. So, the problem identified here is no subject, no verb. Model soal terakhir. Due to the serious effort of the city government, the quality of blah, blah, blah getting better and better. We have the subject due to the serious effort of the city government.
Ya. Ini adverb of reason, keterangan penyebab. Berarti ini tidak bisa menjadi subjek. So, how about the quality of? Ya, okay. The quality of. Ini adalah subjek, tapi subjeknya tidak lengkap. Karena kalau ada terdiri of apa? Ya. Bagaimana verbnya? Getting itu jarang untuk menjadi verb, dia harus didahului oleh to be. Berarti subjeknya belum lengkap, verbnya pun belum jadi. So we need dua unsur yang bisa melengkapi subjek dan verb. Kita lihat opsi A, river water. Ini bisa melengkapi the quality. So we can say the quality of river water. Tapi baru menyembuhkan, baru mengatasi problem di subjek. Option B, river water is. Yeah, this is river water is the subject, and is adalah verbnya. So this one is the answer. Option B is the answer. Yeah. River water being is impossible. We have here participle. River water it is. Di sini jadi double subject. Sudah ada river water. Double subject S. Yeah. Okay. So again, what is the problem identified in this case? Incomplete subject or and verb. Subjek dan atau verbnya tidak lengkap. Oke. Fine. Sobat, itulah pembahasan kita tentang simple sentences. Ya, jika sobat masih memerlukan kejelasan dan ada yang belum jelas, silahkan putar ulang video ini. Baik, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu video ketiga, di mana kita akan membahas tentang sentence pattern number 2, pola kalimat kedua, yaitu combined sentences. So, sobat, thank you for being with me. Thank you for watching the video. See you in the next video. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum.